Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terdengar ya suara saya. Kita kembali ketemu di pertemuan ketiga ini ya untuk literasi bahasa Indonesia. Ya, untuk pertemuan pertama kemarin sudah kita bahas tentang teorinya, kemudian kemarin pertemuan kedua tipe-tipe soalnya, kemudian ini pertemuan terakhir untuk gelombang satu ini kita langsung bahas tentang soal-soal yang biasanya sering muncul dalam SNPDB ya. Ya, langsung untuk pembahasan soal di malam hari ini. Sudah muncul? Sudah muncul di layar kalian? Belum Kak Sudah Erik. muncul ya? Oke, sudah muncul. Sudah. Ya, ini soal yang saya kerjakan kemarin ketika pretest ya. Ini tipe soalnya dibuat dibuat semirip mungkin dengan SNPDB yang asli ya. Jadi insya Allah ketika kalian bisa mengerjakan tipe soal seperti ini, kalian tidak akan kesulitan. Cek, 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 cek. Suara saya terdengar? Barusan hilang ya sinyalnya ya? Terdengar, Kak. Ya, kita ulangi ya. Hari ini kita akan bahas soal pretest kemarin. Dan insya Allah soalnya sudah sama dengan tipe yang akan kalian eh, kerjakan besok ketika seleksi ya. Soal yang pertama ini ada teks non fiksi. Kalian bisa cermati di sini ada teks non fiksi itu bisa bermacam-macam, bisa HO, bisa editorial, bisa berita, artikel, ataupun yang lainnya. Langsung saja kita bahas soal nomor satu. Di sini ada teks acara tahun baru di Saku dirayakan dengan meriah. Acara tahun baru tersebut diselenggarakan di lapangan terbuka. Banyak orang yang datang untuk merayakan tahun baru bersama. Namun, kemeriahan tahun baru tersebut tidak diimbangi untuk menjaga kebersihan. Banyak sampah makanan dan minuman tertinggal setelah perayaan. Ya, untuk pertanyaannya, pernyataan yang sesuai dengan isi teks ya, pernyataan. Jadi kalian disuruh menentukan dari opsi A sampai D ini dalam teks. Tes tes, suaranya terdengar? Ya, Terdengar. Terdengar. mohon maaf nanti ketika terputus-putus ya, karena di sini jaringannya sedang kurang baik untuk belakangan ini. Jadi eh, semoga lancar lah. Ya, ini kembali ke soal pernyataan yang sesuai. Kita cermati opsi yang A. Para pengunjung acara perayaan tahun baru membuang sampah di tempat sampah. Tidak sesuai ya. Alah, Karena di sini kalian bisa mencermati di bagian akhir itu em, ditinggal, ditinggal atau tidak dibuang di tempat sampah atau membuangnya sembarangan. Kemudian yang B, banyak pengunjung datang dalam acara tahun baru. Ini sesuai ya, kalau kalian cermati kalimat yang ketiga atau baris yang ketiga ini, itu sesuai dengan opsi yang B. Kemudian opsi yang C, acara perayaan tahun baru dirayakan dengan meriah, mendatangkan artis ibu kota. Itu tidak sesuai ya, karena di sini hanya ada keterangan konser, kemudian ada kembang api. Jadi tidak ada pernyataan yang menyatakan artis ibu kota. Kemudian yang D, banyak sampah dan minuman yang dibawa pengunjung setelah perayaan tahun baru. Itu tidak sesuai ya, karena ini hanya ditinggalkan, bukan dibawa. Jadi jawaban yang paling tepat B. Ketika ketemu soal yang seperti ini, yang pertama kalian harus memahami isi teksnya dulu.
Harus paham benar-benar apa sih pokok pikiran atau pokok pembahasan dari paragraf itu. Kemudian tinggal sesuaikan dengan opsi-opsi yang ada menggunakan metode eliminasi. Ya. Ini soal yang tidak terlalu sulit karena tekstual. Ini jawabannya ada dalam teks. Lanjut ya, nomor satu harusnya nggak ada masalah. Sekarang nomor dua. Nah, ini masuk ke dalam bagian soal non-fiksi atau teks sastra ya. Teks sastra yang ditanyakan pasti berhubungan dengan unsur pembangun dari sastranya itu. Bisa prosa, bisa puisi. Unsur pembangun dari prosa. Prosa itu contohnya kalau di SMP ada fabel, ada cerpen, itu termasuk prosa ya. Unsur intrinsiknya apa saja masih ingat? Unsur intrinsik dari prosa, masih ingat ya? Nah, nanti ada bermacam-macam unsur pembangunnya dari tema, tokoh, penokohan, kemudian ada sudut pandang, gaya bahasa, alur, setting, kemudian ada amanah. Itu unsur pembangun dari dalam atau unsur intrinsik. Kemudian ada unsur ekstrinsiknya, biasanya berhubungan dengan nilai ataupun latar belakang dari penulisnya. Kembali ke soal nomor 2. Pernyataan. Nah, soal nomor 2 tadi mana? Ya. Ini ya, bukti yang menyatakan latar suasana. Jadi latar itu kalau dalam prosa itu ada tiga. Apa saja latar? Apa saja? Latar yang biasanya dimunculkan dalam prosa. Apa? Latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Nah, latar tempat itu kejadiannya itu terjadi di mana kejadiannya. Kemudian latar waktu itu kapan kejadiannya berlangsung. Kemudian suasana itu kondisi yang ada dalam kejadiannya, yang ada dalam cerita. Suasananya itu seperti apa. Ya, jadi ini harusnya nggak ada masalah. Bukti yang menyatakan latar suasana pada kutipan tersebut. Yang mana ini? Ini jawabannya D. Pada waktu itu, B D. mempunyai cadangan madu yang banyak untuk Bir karena hari ini Bir berulang tahun. Bir merasa terharu dan mengucapkan terima kasih. Mana yang menyatakan suasananya? Di sini ada pernyataan secara langsung suasana oleh penulisnya. Mana yang menyatakan suasananya? D. Ya, yang mana yang menyatakan suasananya? Kata apa yang menandai suasana di situ? Terharu. Ada kata terharu di sini ya. Jadi suasananya haru atau terharu. Itu ya. Kalau misalnya yang ditanyakan latar tempat. Latar tempatnya di mana nih? Dari teks ini. Di Latar Amerika. tempatnya ya di Amerika atau di hutan juga boleh. Ya. Nah, gak ada masalah tentang latar ya. Intinya latar itu nanti bisa tempat, waktu, ataupun suasana. Lanjut ya. Soal selanjutnya. Ya, komentar yang tepat terhadap isi teks dalam cerita tersebut. Nah, ini kalau kalian kemarin melihat kisi-kisi dari TKA, kalian kelas 9 nanti kan akan melaksanakan TKA ya. TKA itu ada bentuk namanya inferensial. Inferensial itu bisa dalam teks, jawabannya bisa di luar teks ya. Kemudian ada tipe soal evaluasi dan apa? Apresiasi. Soal ini masuk kategori apa? Komentar yang tepat itu berarti evaluasi ya. Jadi ketika kalian bisa mengerjakan soal nomor 3 ini atau soal ini, kalian sudah belajar mengerjakan soal TKA nantinya. Sudah tahu TKA ya kalian ya? Nanti kalau SMP itu kayaknya di bulan apa? Maret ya, setelah Lebaran ya nanti kalau nggak salah ya.
Ya, ini tipe soal TKA. Jadi kalau kalian sudah bisa mengerjakan soal seperti ini, insya Allah nanti TKA juga akan bisa ya. Komentar yang tepat terhadap isi teks tersebut, isi cerita. Bir jangan khawatir. B. Binatang yang sabar. Kerjasama B dan B dapat ditiru. B dan Bir mencari makanan masing-masing. Jawabannya yang paling sesuai C ya. Nah, kenapa C? Karena C yang paling sesuai dengan kondisi yang ada dalam cerita. Kalau yang A, Bir jangan dilawan, itu tidak sesuai. Binatang yang sabar juga kurang sesuai ya. Mencari makanan masing-masing ini sesuai, tapi eh, bukan komentar yang tepat ya. Komentar yang tepat itu yang C. Ini kejadian yang ada di sini antara lebah dan beruang itu dapat kita tiru. Nah, saling membantu atau berteman itu bisa kita tiru dalam kehidupan sehari-hari kita. Itu ya, ini soal tipe TKA. Jadi kalau kalian bisa ketemu soal seperti ini, bisa mengerjakan soal seperti ini, akan tidak kesulitan nanti ketika TKA. Lanjut, watak tokoh aku kerja keras terdapat pada kalimat nomor. Ini kembali ke soal sastra ya, soal prosa. Nah, bisa kalian baca itu teksnya. Tidak biasa aku berlibur dengan keluarga. Libur ini hanya karena anak yang hidup di tengah keramaian Jakarta. Berangkat subuh dan pulang tengah malam di kantor. Ada kejenuhan dalam tugasnya yang rutin, membuat ia mengambil keputusan untuk berlibur. Dan sampai ini kalimat keempat ya. Wataknya, di sini jawabannya apa? C. Kenapa jawabannya C? Watak itu kalau dalam unsur intrinsik sama dengan penokohan ya, karakter. Penokohan kalau dalam prosa, dalam cerpen, dalam anekdot, dalam hikayat, dalam fabel itu bisa secara langsung, bisa secara tidak langsung, bisa secara tersurat, bisa secara tersirat ya. Kenapa ini jawabannya C? Kenapa kalimat ketiga menyatakan tokoh aku pekerja keras? Karena nggak pernah cuti. Ya, lupa cuti ya. Dia saking pekerja kerasnya, tokoh itu sampai tidak pernah cuti, sampai jarang liburan. Nah, itu yang menjadikan tokoh aku itu sebagai yang pekerja keras. Itu ya, ini nggak ada masalah ya. Watak atau karakter tokoh. Lanjut. Ini kalimat yang tepat untuk melengkapi bagian yang rumpang. Ini jawaban hilang lagi ya sinyalnya ya. Ya, kembali ke soal nomor 6 ini. Ya. Ya, ketika ketemu soal yang berhubungan dengan melengkapi bagian yang rumpang, kalian harus mencermati kalimat sebelum dan kalimat setelah. Kenapa ini jawabannya C? Karena ketika kalian cermati opsi C, nanti akan cocok sekali ketika dilanjutkan dengan kalimat selanjutnya. Coba kalian cermati opsi yang C. Ini di bagian akhir ada arca para dewa. Kemudian kalimat selanjutnya juga arca para dewa. Jadi yang paling nyambung untuk melengkapi titik-titik yang ada di sini itu yang opsi C. Ya, ingat-ingat ya.
ketika soal yang berhubungan dengan melengkapi bagian yang rumpang, kalian harus melihat kalimat sebelumnya dan kalimat setelahnya. Sesuaikan dengan kalimat sebelum titik-titik dan setelah titik. Bisa ya kalau yang seperti ini ya? Bisa ya. Suara saya masih terdengar karena ini putus-putus biasanya. Terdengar ya? Oke, kita lanjut ya. Soal selanjutnya. Nih, urutan yang tepat untuk petunjuk tersebut. Dulu kalian di SMP kelas 7 mungkin ya, sudah belajar teks prosedur ya. Pernah belajar teks prosedur kan? Nah, apa saja coba untuk mengingat kembali struktur dari teks prosedur apa saja? Teks prosedur itu apa? Teks yang berisi berisi apa? Tata cara atau langkah-langkah membuat sesuatu atau melakukan sesuatu. Jadi prosedur itu ada dua ya. Prosedur melakukan sesuatu dan prosedur membuat sesuatu. Nah, diingat. Kemudian secara struktur ada sedikit perbedaan. Kalau prosedur membuat sesuatu itu ada alat dan bahan. Tapi kalau teks prosedur melakukan sesuatu itu tidak perlu alat dan bahan. Hanya tujuan dan langkah-langkah. Kembali ke soal yang ada di sini. Petunjuk menulis resensi buku berarti ini prosedur melakukan sesuatu, bukan bukan membuat sesuatu. Jadi tidak ada alat dan bahannya. Nah, ya, kalian cermati opsi-opsinya di sini. Jawaban yang paling sesuai itu yang A, secara urutan ya. Ketika kalian akan menulis resensi, yang pertama yang harus kalian lakukan mendata buku yang ada yang akan dibaca ya. Kemudian yang kedua, meringkas atau mencatat bagian-bagian penting isi buku. Kalau kalian cermati, resensi itu unsur yang pertama itu identitas sinopsis dulu ya. Jadi kalian harus membuat ringkasan terlebih dahulu. Kemudian poin dua, mendata bagian-bagian yang merupakan kelebihan dan kekurangan buku. Ini didata. Kemudian yang kelima, menulis pendapat pribadi. Kemudian memadukan rangkuman tentang pribadi ke dalam tulisan yang itu. Ini jawabannya poin yang A atau opsi yang A. Itu ya. Jadi ketika soal seperti ini kalian harus tahu namanya teks prosedur. Ada kompleks atau teks prosedur kompleks dan sederhana ya. Sudah ketemu teks prosedur kan? Sudah belajar teks prosedur? Di SMP atau MTS-nya? Sudah ya, bisa ya. Tidak ada masalah. Lanjut ya. Tidak terlalu sulit ketika soal seperti ini. Lanjut soal nomor 8. Bentar, ini agak error. Ya, dalam penyelamatan itu menemukan benda-benda kuno di dasar laut. Kalimat tersebut tidak efektif karena, apa ini jawabannya? Ciri-ciri kalimat efektif. Ada yang tahu ciri-ciri kalimat efektif? Kalimat efektif itu yang pertama tidak berlebihan, tidak pleonasme ya. Tidak pleonasme. Pleonasme itu contohnya misalnya maju ke depan, mundur ke belakang, itu berlebihan ya, nggak perlu. Kalau maju ya otomatis ke depan, kalau mundur otomatis ke belakang. Sangat pandai sekali, itu juga pleonasme. Kalau sudah pakai sangat ya nggak usah pakai sekali. Jadi tidak efektif. Berlebihan. Kemudian ciri kalimat tidak efektif itu ambigu atau bermakna ganda. Contohnya misalnya ada kalimat kucing makan tikus mati.
Itu ambigu tuh, apakah kucingnya yang mati ataukah tikusnya yang mati. Jadi ketika ada kalimat yang rancu, yang bermakna ganda, yang ambigu, itu masuk kategori tidak efektif. Ya, itu. Contoh yang lain misalnya kelogisan. Jadi kalimat efektif itu harus logis. Kadang ada kalimat yang tidak logis. Misalnya kalau kalian misalnya pernah ke rest area atau ke masjid. Nah, kalian Muslim kan pernah ke masjid, di situ biasanya ada keterangan atau ada pernyataan dari pengurus masjidnya ketika Jumatan, ya hari ini Jumat kan, tadi yang laki-laki artinya Jumatan. Biasanya di masjid itu ada pernyataan yang membawa HP dimatikan. Itu ambigu, juga tidak logis yang membawa HP dimatikan itu ya. Atau misalnya kalian pernah melihat kalimat dilarang merokok di sini, ya. Di sini tapi tulisannya di tembok itu kurang sesuai. Harusnya diganti dilarang merokok di ruangan ini. Atau misalnya ketika kalian mendengar MC atau pembawa acara, pernah mendengar pernyataan dari pembawa acara, waktu dan tempat kami persilahkan. Ini tidak logis juga ya, waktu dan tempat yang dipersilahkan. Itu salah. Harusnya kepada beliau, bapak siapa misalnya, atau ibu siapa, kami persilahkan. Ya, kalau waktu dan tempat itu tidak logis. Contoh yang tidak logis lagi, misalnya em, untuk menyingkat waktu itu juga tidak logis. Ya, itu tidak efektif. Masa waktu udah disingkat itu kan nggak bisa, ya, nggak sesuai. Gitu ya. Ya, itu ciri kalimat efektif. Kembali ke soal. Intinya kalian harus tahu minimal tiga ciri dari kalimat efektif. Yang pertama tadi tidak berlebihan, tidak pleonasme. Kemudian yang kedua tidak ambigu. Kemudian yang ketiga harus logis. Itu ciri kalimat efektif. Dalam penyelamatan itu menemukan benda-benda kuno di dasar laut. Ini jawabannya apa kira-kira? Yo. Ya, satu lagi ya, ciri kalimat tidak efektif itu nanti tidak jelas subjek dan predikatnya. Kalau kalian cermati konsep dari sebuah kalimat itu, minimal kalimat itu harus punya subjek dan predikat. Inti dari sebuah kalimat yang baik itu ada subjek dan predikatnya. Ketika sebuah kalimat itu tidak ada subjek atau predikatnya, itu masuk kategori kalimat yang tidak efektif. Termasuk kategori kalimat yang tidak baku juga, ya. Karena standar minimal dari sebuah kalimat itu harus ada subjek dan predikat. Terdengar suara saya? Cek. Terdengar. Ya, itu ya. Pokoknya ciri kalimat yang baik itu minimal ada subjek dan predikat. Jadi objek, pelengkap, keterangan itu tidak wajib ada dalam sebuah kalimat. Yang wajib ada itu subjek dan predikat. Apakah kalimat di kotak ini termasuk makna ganda? Ya, ya. Apakah predikatnya kata kerja pasif? Bukan, ya. Nah, ini menemukan itu predikatnya ini menemukan, tapi ini aktif. Kalau pasif itu didahului di atau berawalan di. Jadi kalimat pasif itu predikatnya diawali di. Kalau ini termasuk aktif karena diawali me predikatnya. Jadi C bukan. Yang D tidak disertai keterangan tempat. Nah, di sini ada keterangan tempatnya ya. Di dasar laut itu keterangan tempat. Tapi di sini subjeknya tidak jelas atau tidak memiliki subjek karena dalam penyelamatan itu masuknya kategori keterangan bukan subjek ya. Kalau misalnya ini mau dijadikan subjek berarti dalamnya itu dihilangkan. Penyelaman itu menemukan benda-benda dan seterusnya. Jadi ini jawabannya
ya tidak memiliki subjek. Lanjut ya. Nomor 9. Gedung itu direnovasi dengan titik-titik ratusan tenaga ahli bangun dari berbagai bangunan dari berbagai daerah Indonesia. Nah, kata yang tepat untuk melengkapi kalimat tersebut. Apa ini? Nah, ini harusnya jawabannya D ya, melibatkan. Gedung itu direnovasi dengan melibatkan ratusan tenaga ahli, bukan menyibukkan, bukan menampilkan, bukan menjadikan. Jadi jawabannya yang paling tepat ini D ya, melibatkan ratusan tenaga ahli. Itu ya, ini nggak ada masalah ya. Nomor 9 jawabannya melibatkan. Lanjut nomor selanjutnya 10 ya. Ya, prestasi olahraga sekolah kita menurun dibandingkan dengan tahun lalu. Salah satu penyebabnya adalah pembinaan yang tidak berkesinambungan. Pembinaan olahraga harus dilakukan sejak dini. Kalau satu cara yang kita tempuh adalah menyelenggarakan beberapa kegiatan ekstrakurikuler olahraga. Siswa dapat memilih sesuatu dengan bakat dan minatnya. Kalimat utama, yang mana ini kalimat utamanya? Ini jawabannya gampang ya. Kalimat utama itu kalimat yang menjadi pokok pembahasan, kalimat yang nantinya akan dijelaskan oleh kalimat-kalimat penjelas. Itu ya. Kalimat utama biasanya letaknya di awal atau di akhir ya. Kalau kalimat utamanya di awal namanya apa? Paragraf apa kalimat yang kalimat utamanya berada di awal? Deduktif. Deduktif, betul. Kalau di akhir, induktif. Induktif. Ya. Jadi kalau ini jenis paragraf apa yang di sini? Deduk. Paragraf ya deduktif. Ya, yang kalimat utamanya berada di awal. Nah, ini kalau kalian cermati kalimat pertama ini tentang prestasi dan menurun. Kemudian nomor 2 ada dibahas tentang penyebabnya, ada pembinaannya, kemudian ekstrakurikulernya, kemudian bakat minatnya. Jadi utamanya pembahasannya tentang menurun ya. Bisa ya? Ini gampang. Lanjut ke soal selanjutnya. Nah, kalau tadi yang ditanyakan kalimat utama, yang ini berhubungan dengan ide pokok. Sebentar ya, kalian coba cermati di sini kan dengan yang soal sebelumnya.
Ya, kira-kira bedanya apa? D. Hmm, ayo bedanya apa? Kira-kira bedanya ide pokok dan gagasan utama. Ada yang tahu? Kalau ide pokok yang membangun gagasan utama. Hmm, ya, mudahnya ide pokok itu kata kunci dari kalimat utama ya. Atau ide pokok itu bagian dari kalimat utama ya. Itu ya. Hmm. Cara menentukan ide pokok itu yang pertama bisa menentukan kata kunci dari kalimat utama. Benar ya? Lanjut ya. Mohon maaf, ada gangguan teknis. Ya, yang pertama cara menentukan ide pokok kalian bisa menentukan kata kunci dari kalimat utama. Kemudian cara yang kedua untuk menentukan ide pokok kalian bisa menentukan dari repetisi. Apa itu repetisi? Pengulangan. Pengulangan, betul ya, dari pengulangan. Jadi ketika ada kata yang sering diulang dalam beberapa kalimat, itu namanya repetisi. Itu juga sebagai petunjuk untuk ide pokok. Kemudian yang ketiga, kalian bisa menyimpulkan secara keseluruhan pokok pembahasannya itu apa. Atau yang dibahas di situ utamanya apa itu sebagai ide pokok. Itu ya. Kalau ini kalian bisa melihat dari kalimat utama yang nomor satu di sini, intinya penyebab prestasi sekolah menurun. Bukan prestasi anak, tapi prestasi sekolahnya. Ya, nomor ini jawabannya D. Ya. Ada pertanyaan mungkin tentang hidup pokok ataupun tentang kalimat utama? Ada pertanyaan? Tidak ada ya. Lanjut ke soal selanjutnya. Simpulan isi paragraf.
Kota Gede telah menjadi sentra kerajinan perak terbesar di Indonesia. Beragam kerajinan perak yang diolah menjadi beragam bentuk lewat beragam cara dihasilkan di Kota Gede. Kota Gede berlokasi 10 kilometer dari pusat kota Yogyakarta. Sejak tahun 70-an, kerajinan perak Kota Gede telah diminati wisatawan mancanegara. Simpulannya apa ini? Kota Gede terdiri dari sejak 70-an, kurang sesuai ya. Perhiasan sangat menawan, terkenal peraknya sering di Kota Gede. Jawabannya paling sesuai C. Ketika ketemu soal yang berhubungan dengan simpulan, simpulan itu harus mewakili keseluruhan yang ada dalam teks. Ingat-ingat, simpulan harus mewakili keseluruhan dari teks. Gak boleh simpulan itu hanya mewakili salah satu kalimat saja. Gak boleh ya. Jadi misalnya ini hanya mewakili poin A ini hanya mewakili kalimat terakhir. Poin B itu kurang sesuai. Poin C inilah jawabannya. Karena secara keseluruhan itu membahas tentang kota gede yang terkenal peraknya. Yang D tidak sesuai karena ini hanya mewakili satu kalimat saja. Jadi yang paling sesuai opsi yang C. Jadi kan intinya simpulan itu harus mewakili semuanya. Simpulan itu harus lebih umum dibandingkan opsi-opsi yang lain nantinya. Harus mencakup semuanya. Gitu ya. Ada yang tanyakan tentang simpulan? Tidak ada ya. Kalau tidak ada, lanjut ke soal selanjutnya. Ya, tim futsal SMP 500 pada bulan Februari akan melaksanakan pertandingan persahabatan. Kata yang tidak baku dalam kalimat tersebut adalah ya, kalimat baku itu kalimat yang seperti apa? Kalimat baku itu kalimat yang seperti apa? Yang sesuai KBBI. Ya, bisa. Intinya, kalimat baku itu kalimat yang sesuai dengan aturan, kalimat yang sesuai dengan kaidah. Kaidahnya apa? Ya, yang pertama tadi KBBI atau kamus. Yang kedua, EYD. Jadi, utamanya kalimat baku itu kalimat yang sesuai dengan EYD dan KBBI. Tuh ya. Ya, sesuai dengan kaidah. Ya, dari soal di sini yang tidak baku yang mana? Tim benar ya. Walaupun tim ini berasal dari kata serapan dari bahasa Inggris, bahasa aslinya bahasa Inggris ya, team. Karena sudah diserap menjadi bahasa Indonesia, ejaannya dirubah menjadi tim. Futsal juga ini dari bahasa asing ya. Kalau dalam bahasa Inggris U-nya diganti double O ya. Karena sudah diserap penulisannya seperti ini. Ini juga benar. Yang C itu yang tidak sesuai. Harusnya Februari itu menggunakan F ya, bukan menggunakan P. Ada yang orang Sunda di sini? Ada yang orang Sunda? Ya, kalau di Sunda itu biasanya P atau F itu dibaca P ya, tapi itu kurang sesuai. Itu tidak baku yang seperti itu ya. Februari harusnya Februari ya. Pertandingan tidak ada masalah. Ini sudah sesuai. Jadi jawabannya C. Itu ya, intinya kalimat baku itu kalimat yang sesuai dengan kaidah, yang sesuai dengan aturan. Aturannya apa? KBBI dan EYD. Dan ada satu lagi sebenarnya tata bahasa baku bahasa Indonesia. Lanjut soal selanjutnya. Taman Nasional berfungsi titik-titik melestarikan habitat hewan dan tumbuhan yang hidup di wilayah Indonesia. Konjungsi yang tepat. Apa ini? Konjungsinya gampang ini? B. Ya, gampang ya. Untuk itu menyatakan apa?
Menyatakan tujuan ya, agar juga menyatakan tujuan oleh menyatakan oh ya. Ini gampang ya. Jawabannya untuk berfungsi untuk melestarikan habitat hewan dan tumbuhan. Konjungsi yang perlu kalian ingat, konjungsi itu berdasarkan letaknya ada tiga, intra kalimat, antar kalimat, dan antar paragraf. Ya, kalau berdasarkan fungsinya ada tiga, konjungsi, koordinatif, subordinatif, dan korelatif. Nanti akan ketemu di SMA, kalian akan membahas tentang jenis konjungsi berdasarkan fungsinya dan jenis konjungsi berdasarkan letaknya. Ini gampang ya. Lanjut, terakhir. Akhir untuk soal yang kemarin kalian kerjakan ketika pretest ya. Perbaikan kalimat tersebut. Rabies di Jakarta dipertahankan bebas melalui anjing, kucing, dan kera. Vaksin. Ini jawabannya apa? Ini kalimat ini termasuk kalimat yang tidak efektif. Karena kalimat efektif itu intinya kalimat yang mudah dipahami. Ketika pembaca satu, pembaca dua, langsung satu pemahaman, berarti kalimat itu disebut kalimat efektif. Kalau membingungkan, antara pembaca dan penulis itu tidak satu pemahaman, tidak langsung paham maksud yang ditulis, itu masuk kategori kalimat yang tidak efektif. Tadi ciri kalimat efektif ada empat ya yang sudah kita bahas ya. Mempunyai minimal subjek dan predikat, kemudian logis, tidak ambigu, kemudian tidak berlebihan atau pleonasme. Ini agar mudah dipahami jawabannya D ya. Jakarta Bersabias pertahankan dengan cara vaksin aja ini kira sesuai ya, kok bolak-balik. Pertahankan rabies Jakarta bebas dengan melalui ini juga kurang efektif. Yang C bebas rabies dengan cara vaksin ini Jakarta bebas ini juga tidak sesuai. Yang paling sesuai, yang paling mudah dipahami antara opsi A, B, C dan D itu paling mudah dipahami itu yang opsi D. Jakarta pertahankan bebas rabies dengan cara memvaksin anjing, kucing, dan kera. Jawabannya D. Ya. Ada pertanyaan dulu sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya? Tidak ada ya. Jadi nanti soal yang dimunculkan dalam SNPDB ataupun dalam TKA itu pasti berhubungan dengan teks, baik teks fiksi ataupun teks non-fiksi, baik teks sastra maupun non-sastra. Kaitannya dengan itu pemahaman bacaan terhadap teks non-sastra ataupun pemahaman unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik dari teks sastra. Itu ya. Ya, kita lanjut. Kita dalami dalam soal-soal yang berhubungan dengan sastra ya. Sastra kalau di SMP kalian belajar ada beberapa jenis. Apa yang sudah kalian pelajari di SMP? Di MTS? Materi sastranya apa kalau dalam bahasa Indonesia? Teks fiksinya apa yang sudah kalian pelajari di SMP? Apa saja coba? Ada? Ada prosa dan puisi. Kalian belajar puisi kan? Ya, tadi dari soal 1 sampai 15 itu tidak ada pembahasan tentang puisi ya. Tapi bisa jadi nanti kalau dalam SNPDB atau dalam TKA itu akan muncul soal yang berkaitan dengan puisi. Apa itu puisi? Apa itu puisi? Kalian sudah belajar puisi kan di SMP kan? Apa itu puisi? Ayo, ada yang ingat puisi?
Yo, sudah belajar puisi kan? Di kelas 7 harusnya kalian sudah belajar tentang puisi. Ayo puisi apa? Ini salah satu materi yang wajib harus kalian kuasai untuk literasi bahasa Indonesia. Apa itu puisi? Ayo, masa nggak ada yang pengen menjawab puisi itu apa? B. Ya, mudahnya mungkin kalian sering dengar puisi itu karya sastra yang mengungkapkan pikiran, perasaan, atau pengalaman dari penulis melalui atau menggunakan kata-kata yang indah atau mudahnya puisi itu pemadatan kata dalam sastra. Pemadatan kata ya, semakin padat akan semakin menarik puisi itu ya. Beda lagi dengan prosa. Prosa semakin panjang itu semakin menarik, semakin deskriptif, semakin naratif, semakin panjang terus semakin menarik karo prosa. Kalau puisi semakin pendek, semakin bermakna, semakin padat, itu semakin baik. Ya, kata kuncinya puisi itu pemadatan kata. Ya, ya puisi dalam jenisnya ada dua ya, yang sudah kalian pelajari di kelas 7 itu ada puisi lama. Nanti di SMA kalian akan belajar puisi baru. Ya, puisi lama itu yang terikat aturan, puisi baru yang tidak terikat aturan. Yang terikat aturan contohnya apa? Yang sudah kalian pelajari di SMP, ya. Ada gurindam, ada pantun, ada talibun, ada mantra dan banyak lagi yang mempunyai aturan. Misalnya pantun. Pantun itu ada beberapa aturan. Misalnya satu baris 8 sampai 12 suku kata. Aturan yang lain misalnya harus bersajak AB-AB. Aturan yang lain misalnya baris satu dan 2 sampiran, 3 4 istilah. Itu ada aturannya. Itu kalau puisi lama itu terikat oleh aturan. Puisi baru itu tidak terikat oleh aturan. Ya. Itu mungkin nggak akan muncul. Yang muncul itu biasanya berhubungan dengan unsur pembangun dari puisinya. Yang akan kita bahas ini ya. Ya, ada yang masih ingat unsur pembangun dari puisi? Ya, unsur pembangun dari puisi. Ya, puisi itu padat, syarat makna. Ya, prosa, naratif, mengalir seperti bahasa sehari-hari. Ya, ya ini unsur fisik puisi atau unsur yang membangun dari dalam, dari luar puisinya. Ya, di kulitnya. Yang pertama ada tipografi atau perwajahan atau bentuk dari puisi itu. Misalnya ada yang puisi rata tengah, rata kanan, rata kiri, ada yang bentuknya satu baris 4 bait, ada yang satu bait 2 baris tok. Nah, itu namanya tipografi atau perwajahan atau bentuk visual dari puisi. Ada yang bentuknya hati, ada bentuknya bintang mungkin, ada yang bentuknya lingkaran. Tapi yang paling sering kalian jumpai ya rata tengah, rata kiri, rata kanan kiri. Itu ya, itu tipografi. Fungsinya apa? Tipografi untuk mempermudah pemaknaan. Biasanya ya. Kemudian ada diksi, pilihan kata ya. Karena tadi puisi itu harus padat. Semakin padat semakin menarik. Jadi ketika kalian memilih diksi dari sebuah kata itu disesuaikan dengan konteksnya, disesuaikan dengan kedalaman maknanya, disesuaikan dengan keindahannya atau estetikanya. Contohnya ketika kalian akan menggambarkan sore.
akan lebih estetis senja dibandingkan kalian menggunakan kata sore. Senja itu lebih bermakna, lebih estetis dibandingkan sore. Contohnya lagi, misalnya kalian akan menggambarkan langit sore. Langit sore itu berwarna apa? Ayo, Jingga. kalau sore itu warnanya apa langitnya? Apa? Orange. Ya, orange itu kurang menarik. Kalau kalian membuat puisi, pilihan kata sorenya itu, langit sore itu orange tuh ya kurang menarik. Akan lebih menarik diganti dengan kata apa? Ji- Misalnya, jingga. Jingga. Ya, jadi pilihan kata itu disesuaikan dengan maknanya dan disesuaikan dengan estetikanya. Ya, kalian akan lebih memilih kata gelap atau gulita untuk menggambarkan malam. Bagus yang mana antara gelap dan gulita? Secara makna sama. Tapi secara estetis, bagusan yang mana kira-kira? Gelap atau gulita? Kulit. Nah, ya itu namanya diksi atau pemilihan kata. Ya, lanjut yang selanjutnya ada imaji atau citraan atau pencitraan. Ya, ada visual, auditory, kemudian taktil. Visual itu berarti yang bisa dilihat. Contohnya misalnya berhubungan dengan warna, tadi jingga, kemudian misalnya berhubungan dengan senja, atau berhubungan dengan tadi gulita, itu bisa dilihat atau imaji visual. Kemudian ada auditory, berarti didengar, ada hal yang didengar, misalnya gemuruh ombak, atau misalnya deru motor, atau misalnya lagi yang ada suaranya kicau burung itu berarti imaji auditory, audio dari pendengaran. Kemudian ada imaji taktil. Taktil itu berhubungan dengan perabaan atau berhubungan dengan perasaan. Jadi misalnya yang berhubungan dengan sentuhan itu taktil ya. Geli itu misalnya taktil atau misalnya merinding itu nanti taktil maksudnya. Nah, kemudian ada kata konkret. Kata konkret, nah itu ada objek fisiknya, ada bentuknya, ada bendanya. Contohnya misalnya gunung. Gunung itu konkret, ya, ada bentuknya. Contohnya misalnya ombak. Ombak itu konkret, ada bentuknya. Yang tidak ada bentuknya apa? Ya contohnya misalnya cinta. Contoh yang lain misalnya hampa. Contoh yang lain misalnya marah. Itu tidak konkret, ya. Jadi kata konkret itu kata yang ada objek fisiknya. Lanjut ya, ngebut ya karena ini tinggal 5 menit lagi. Yang selanjutnya ada gaya bahasa atau majas. Ini sudah sering kalian dapatkan, sudah sering kalian dengar ya. Majas atau gaya bahasa. Ada metafora, itu perumpamaan ya. Misalnya bahtera rumah tangga itu maksudnya metafora. Ada simile, simile itu perumpamaan. Laksana, bagaikan. Nah, itu ciri-ciri dari majas simile. Kemudian ada majas personifikasi. Ada yang tahu personifikasi itu apa? Udah mati? Benda mati Seolah-olah. menjadi benda seolah-olah menjadi benda hidup. Betul. Oh ya. Contohnya misalnya ombak berkejaran. Di ombak itu seperti melakukan tindakan manusia ya, berkejar-kejaran. Contoh yang lain misalnya nyiur melambai. Nyiur itu apa? Pohon kelapa ya, seolah-olah melambai sambil melakukan tindakan manusia. Itu personifikasi. Kemudian ada majas yang lain misalnya hiperbola. Apa itu hiperbola? Berlebih, lebihan, melebih-lebihkan. Contohnya misalnya darah membanjiri ruangan ini atau keringat membanjiri lapangan. Nah, misalnya itu berlebihan ya. Kemudian ada majas ironi, merendah. Contohnya misalnya terimalah
kenang-kenangan yang tidak seberapa ini, padahal itu emas, padahal itu barang berharga. Itu bukan ironi, litotes ya. Litotes itu yang merendah. Kalau ironi, sindiran ya. Hanya misalnya rajin sekali kamu jam segini baru bangun. Rapi sekali tulisanmu sampai tidak terbaca, itu ironi ya. Dan banyak lagi macam yang lainnya ya. Ada sinedoks, ada paradoks, kemudian ada lagi banyak. Tapi yang sering muncul paling ini metafora, simile, personifikasi, ironi, litotes ya. Kemudian ada rima dan irama. Ini berhubungan dengan pembacaan nantinya. Ya, persamaan bunyi, tekanan dalam pelafalan itu rima dan irama. Ya, misalnya ketika kalian ingin menggunakan nada-nada yang enak, itu menggunakan persamaan bunyi, misalnya diakhiri diakhiri dan seterusnya, itu menggunakan persamaan bunyi yang indah. Ya, ketika didengar itu lebih menarik. Ya, itu rima berhubungan dengan bunyi dan tekanan pembacaan. Lanjut ya, ini unsur fisiknya, unsur dari kulitnya ya, yang bisa dilihat langsung dari teksnya. Ini yang tidak bisa dilihat secara langsung, itu ada unsur batin atau jiwa dari puisi. Yang pertama, tema atau makna. Ini makna dalam puisi itu kalian harus menyimpulkan sendiri ya. Inti yang disampaikan oleh penyair itu tema atau maknanya. Bisa kehidupan, bisa perjuangan, bisa percintaan, ataupun yang lainnya. Kasih sayang, itu tema atau makna dari puisi. Kemudian ada perasaan, atau feeling, atau emosi, atau rasa. Nah, nanti rasa itu berhubungan dengan nada dan suasana. Ya. Emosi penyair itu perasaan, kemudian nada itu sikap penyair. Efek emosi pada pembaca. Ya. Memilih kegiatan dan Ya, jadi ketika kalian membaca puisi, nadanya akan disesuaikan dengan suasananya. Misalnya, suasananya sedih, ya berarti menggunakan nada rendah atau nada minor. Misalnya, suasana dalam puisi itu emosi, marah, harus menggunakan nada tinggi. Jadi, nada nanti akan dipengaruhi oleh suasana. Kemudian yang terakhir ada amanat. Amanat itu pesan yang ingin disampaikan oleh penulis. Itu ya. Jadi yang harus kalian pelajari tentang teks sastra itu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Ya. Kalau ini intrinsik ya, tema, tokoh, penokohan. Kalau dalam puisi tadi unsur fisik dan unsur ada ditanyakan sebelum dilanjut, sebelum diakhiri. Ini sudah jam 9 ternyata. Gak ada ya? Jadi yang harus kalian pelajari untuk TKA dan untuk SNPDBIC, yang pertama kalian harus belajar teks fiksi. Fiksi itu bisa cerpen, bisa novel, bisa fabel, bisa anekdot, ataupun puisi dan drama. Tuh ya. Yang harus kalian pelajari ketika ketemu teks fiksi, pelajarilah unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Pelajarilah unsur fisik dan unsur batin. Tuh ya. Kemudian satu lagi teks non fiksi. Teks non fiksi itu bisa berita, artikel, kemudian prosedur, eksposisi, eksplanasi, itu teks non fiksi ya. Biasanya kalian disuruh menentukan isi, disuruh menentukan jenis, disuruh menentukan struktur, disuruh menentukan kesesuaian dari teks non fiksi itu. Itu ya, itu yang harus kalian pelajari nantinya. Ada pertanyaan sebelum diakhiri? Gak ada ya? Ya, kalau nggak ada, kita akhiri untuk pertemuan hari ini. Nanti soal materinya akan saya share di e-learning. Nah, untuk PPT-nya, untuk soalnya, untuk
video pembahasannya nanti sama akan saya share di e-learning. Jadi nanti bisa kalian cek ulang lagi di e-learning ya. Kalau nggak ada pertanyaan, saya akhiri untuk pertemuan pada malam hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.